Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Di tengah problematika rakyat Indonesia, bagaimana penguasa hari ini kalah oleh oligarki, bagaimana penguasa hari ini mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, kami Aliansi BEM seluruh Indonesia, saatnya mahasiswa bergerak, saatnya rakyat bangkit melawan bagaimana penguasa Jokowi hari ini mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kawan-kawan semua untuk hadir di aksi nasional pada tanggal 28 Maret 2022, hari Senin pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menggeruduk Istana Negara. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Apa kabar? Nih ketemu di hari Senin, Seninnya cerah, tetapi suasana Senin ini hiruk pikuk. Jadi I love Monday, begitu Bung Rocky. Ya, saya lihat di apa namanya langit Jakarta itu helikopter mulai menderu-deru, kayaknya lagi memantau sesuatu di sekitar Monas. Iya, benar ya, di BEM SI memang yang sekarang ini bergerak, mereka mau menuju istana, tapi beda dengan kelompok Cipayung Plus ya. Cipayung Plus atau Cipayung Minus, saya lupa kemarin itu. yang datang betul Jokowi. Kalau mereka ini datang menuntut Jokowi, ini BEMSI ya, ini memang kelompok mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia. Dan kemudian setelah itu yang juga hiruk pikuk ini kan soal duet. Nah, ini tandem saya nyebutnya gitu ya, antara Ketua DPD Lanyala Mataliti dan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra untuk menggugat PT 20%. Nah, ini dahsyat ini, duet maut ini Bung Rocky. Ya, dan kita tahu bahwa persoalan kita hari ini adalah kerumitan atau kekacauan di dalam istana. Dan yang paling peka pertama kali mendeteksi itu selalu adalah mahasiswa itu, yang menganggap bahwa dari awal seluruh kritik masyarakat sipil itu menunggu mahasiswa bergerak, dan memang selalu momentum itu tersedia, dan nggak usah anggap bahwa mahasiswa itu nggak berani. Mereka selalu punya dimensi sebetulnya insting intelektualitas yang kadang-kala lambat, tapi kadang-kala tiba-tiba menimbulkan gempa bumi politik, dan itu yang sedang berlangsung sekarang. Ada banyak gerakan di daerah, dan akhirnya terakumulasi dalam satu gerakan nasional. Itu yang juga kita tahu bahwa perubahan sosial itu selalu punya rumus. Kalau misalnya ada keadaan yang memburuk, tentu akan ada semacam upaya untuk memperbaiki, dan perbaikan itu selalu mulai dari kalangan intelektual. Ini kalangan intelektual kampus ya, bukan kalangan intelektual yang kemarin datang ke Pak Jokowi itu. Apa namanya? Cipayung plus enggak, minus enggak, dia Cipayung plus minus. Plus minus kan artinya kira-kira kan. Oh, Cipayung plus minus ya. Oke. Iya, di Cipayung plus minus tuh. Dan udah. Nah, terhubung lagi dengan soal-soal lain yang seringkali seolah-olah ditinggalkan, yaitu upaya untuk mempersoalkan presidensial threshold. Jadi bagus sekali Pak Yusril berduet dengan Pak Lanyala, karena dua-duanya punya, sebut aja, nyali konstitusional yang lengkap gitu. Pak Lanyala mengerti bahwa DPD itu wakil langsung dari rakyat. Kalau DPR kan itu wakil dari partai. Jadi Pak Lanyala betul berupaya untuk mengingatkan kita bahwa ada pelanggaran konstitusi kalau presidensial threshold itu tetap 20%, tidak dinolkan. Dan Pak Yusril tentu tahu itu karena beliau cerdas dan cerdik di dalam berargumentasi itu. Yusril sama Hendra tentu punya kepentingan politik yang nggak perlu disembunyikan. Tapi dia juga seorang yang ngerti betul bahwa kepentingan politik itu harus berbasis pada ide konstitusi. Jadi kalau dua teman ini pergi ke Mahkamah Konstitusi, itu artinya akan ada kegemparan politik lagi.
Jadi terlihat sekarang di Jakarta ada gerakan mahasiswa dan di seluruh Indonesia ada gerakan emak-emak yang berupaya terus untuk mempersoalkan harga minyak goreng, dan ada gerakan tokoh petinggi politik yaitu DPD dan Yusril yang juga pemimpin partai sekaligus seorang intelektual yang terandal di dalam soal konstitusi. Itu yang akan jadi semacam poros baru dalam upaya untuk mempercepat endgame. Karena kalau kita nggak sebut endgame, nanti kita lupa bahwa seolah-olah ini hal yang biasa. Semua ini terjadi karena ada psikologi endgame. Orang ingin cepat-cepat lihat perubahan kok, gitu kira-kira. Ya. Nah, benar memang ini cover majalah Tempo pekan ini tuh jejak Luhut di pembangkit Kayan. Ini kan kemarin yang dilaporkan oleh para 9 LSM kemarin, tapi kemudian ditolak oleh Polri dan dianggap surat menyurat biasa itu ya. Ya itu artinya nanti Polri baru mengerti bahwa kenapa ada laporan terhadap Pak Luhut, karena memang datanya ada itu. Jadi ini bukan surat menyurat. Masa Tempo bikin investigasi dianggap surat menyurat, dan seluruh kolom di situ, opini yang ditulis macam-macam pakar di situ memperlihatkan bahwa jurnalis Indonesia dan jurnalis internasional tahu yang disebut kejahatan bisnis dari kekuasaan. Itu sebetulnya yang mesti jadi latar belakang. Jadi saya kira nanti Pak Polisi begitu baca majalah Tempo mengerti mengapa LSM ini datang melaporkan gratifikasi pada Pak Luhut. Jadi akan ada laporan baru dan nggak boleh lagi ditolak bahwa soal ini cuma masalah hari asal CS dengan Pak Luhut. Ini adalah problem nasional yang punya dimensi internasional, karena akan terbongkar-membongkar tentang dan cangkang yang disembunyikan di luar negeri, bahkan data-data pajaknya pasti dipegang oleh LSM. Karena LSM lebih cepat punya akses terhadap kejahatan korupsi dan politik dibandingkan kekuasaan yang selalu menutup akses itu. Ya. Dan saya kira ini kita sudah ingatkan ya berkali-kali dalam forum ini bahwa kalau Pak Luhut mulai membuat perseteruan dengan Haris dan Fathia, itu jangan dilihat itu urusannya Haris dan Fathia saja. Ini urusannya kepada komunitas LSM internasional dan juga media-media internasional, dan Tempo sudah memulainya ini gitu ya. Ya, jangan sampai Tempo di-bradel lagi tuh. Tiba-tiba ada istilah bradel. Jadi bradel oleh buzzer. Biasanya kan langsung Tempo tuh diserbu lalu selesai isunya. Seolah-olah selesai. Enggak, isu ini akan ada terus. Jadi sekali lagi, bangsa ini lagi diuji. Mampu nggak kita munculkan seorang pemimpin? Pasti mampu tuh. Karena dari kekacauan selalu ada harapan. Ya. Oke, tapi saya kira tadi walaupun kita kemas dengan bercanda, tapi topiknya semua serius gitu. Saya ingin agak menurunkan tensinya gitu. Apakah Anda hari ini akan bergabung dengan Bu Mega untuk ikut lomba masak rebus-rebusan? Karena kan Anda juga termasuk penganut hidup sehat, kayak hidup sehat. Ya, itu viral di media Mas. Dan saya kira selamat Ibu Mega untuk mencoba membujuk masyarakat Indonesia supaya hidup sehat. Itu bagian yang bagus dari Bu Mega. Tapi jangan lupa setelah itu saya ingin nasi goreng, dan nasi goreng nggak bisa direbus loh Bu Mega. Oke, have a nice Monday, dan jangan lupa salam 0%. Kita bersama dengan Lanyala dan Yusril Issa Mahendra. Kita bersama Lanyala, bersama Yusril, kita bersama Fathia, bersama Haris. Dan kalian datanglah bersama FNN untuk menegakkan dalil-dalil etika politik. Mantap ya. Mantap.